Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun rahimakumullah, nafsi wa iyyakum taqwallah wa husukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalik al-ayah. Sobat Syahwah Media, selamat berjumpa kembali dengan media dakwah kita bersama Syahwah Media di bulan Syawal yang alhamdulillah atas karunia dari Allah kita bisa melewati perhelatan akbar dari Allah Subhanahu wa taala. Pelatihan yang cukup panjang selama 1 bulan Ramadan. Beberapa nilai-nilai yang Allah tanamkan, Allah ajarkan kepada kita selama bulan Ramadan. Semoga di bulan Syawal ini dan seterusnya bisa kita aktualisasikan, kita realisasikan. Sehingga kita punya kepatutan, kelayakan di bulan ini dan seterusnya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syawal bermakna atau berarti pula meningkat. Kenapa meningkat? Karena kita sudah dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai latihan fisik, latihan mental, termasuk juga bagaimana kita bisa membangun kerjasama, berukhuwah, bersosialisasi dengan sesama kaum muslimin selama bulan suci Ramadan. Yang tentunya pada bulan ini dan seterusnya nilai-nilai itu senantiasa melekat dalam jiwa kita semua. Suasana-suasana Ramadan diharapkan senantiasa hidup dalam jiwa dan sanubari kita semua. Rutinitas, aktivitas. Ketika di bulan Ramadan, semangat sholat berjamaah, semangat berinfak, semangat bersedekah, semangat bertilawah Al-Quran, mengkaji ilmu dan lain sebagainya. Diharapkan ini tidak hanya sekadar terjadi di bulan Ramadan, tapi justru bukti dan realisasi dari pelatihan itu sebagai wujud makbul dan tidak makbulnya atau mabrur dan tidak mabrurnya ibadah saum kita diharapkan terrealisasi, terwujud pada bulan ini, bulan Syawal dan seterusnya. Sehingga paling tidak, sobat Syahwah Media yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang barangkali menjadi catatan kecil kita. Upaya-upaya realisasi daripada tarbiyah Ramadan di tahun ini paling tidak. 1, mari kita melakukan tarqiyah. Dalam hal ini adalah peningkatan. Pertama, peningkatan
grade iman kita. Karena sesungguhnya setiap kaum mukminin mestilah setiap saat, setiap waktunya mengupgrade imannya sehingga derajat keimannya meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah bersabda bahwa dalam hadis Imam Turmudi disebutkan, yang maknanya kurang lebih bahwa sesungguhnya manusia nanti di yaumul qiyamah akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanding dengan cahaya imannya, sebanding dengan derajat keimanannya di dunia. Ada orang yang diberi cahaya sebesar gunung, ada orang yang diberi cahaya oleh Allah sebesar bukit, sehingga bukan hanya dirinya yang bercahaya, tapi orang di sekitarnya pun mendapatkan cahaya. Sampai ada orang yang hanya diberi cahaya sebesar jari kaki. Dia bercahaya ketika kakinya itu digerak-gerakkan, tapi nyaris hampir padam ketika kakinya itu didiamkan. Begitulah keimanan yang hari ini kita proses, kita latih melalui tarbiyah Ramadan di tahun ini. Target harapannya pada bulan ini dan seterusnya kita bisa meningkatkan grade atau derajat keimanan kita. Kalau derajat iman kita hari ini masih di tingkatan khobariyatul yakin, maka diharapkan melalui tarbiyah Ramadan dengan segala kegiatan taklimnya mampu meningkatkan harkat martabat iman kita menjadi ilmu yakin. Dari ilmu yakin naik menjadi ainal yakin, hakul yakin, sampai kepada tahapan akmalul yakin. Rahimakumullah. Yang kedua, tarkiyatul ibadah. Kita menaikkan, meningkatkan harkat martabat ibadah kita kepada Allah. Baik dalam kuantitasnya ataupun dalam kualitasnya. Baik substansinya atau ritualnya. Kalau di bulan Ramadan kita dilatih dengan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, maka qiyamul lail atau istilahnya tahajud itu diharapkan menjadi rutinitas kita, menjadi dakwah kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi suguhan kita setiap malam insya Allah. Dan juga amal-amal ibadah yang lain. Itu yang diharapkan dengan tarkiyatul ibadah. Yang ketiga yang mesti kita tingkatkan setelah aktivitas amaliyah Ramadan itu adalah meningkatkan atau tarkiyah tafahum wa taqaful lil ijtimaiyah, peduli dengan sesama, punya tingkat kepedulian sosial yang lebih meningkat. Karena selama bulan Ramadan kita dilatih untuk bisa merasakan derita orang lain. Kalau kita yang ditakdirkan oleh Allah berada atau punya keberadaan, tidak kekurangan makan minum, bahkan bisa jadi berlebih, Allah menginginkan agar kita bisa merasakan bagaimana derita lapar yang diderita oleh saudara-saudara kita. Kita lapar disengaja, bukan tidak ada makanan. Kita menahan makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari disengaja. Dan menjelang terbit matahari kita sudah menyiapkan makanan dan minuman dan lain sebagainya. Maka diharapkan dengan suasana pengkondisian merasakan lapar, bagaimana kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang rasa laparnya itu bukan disengaja,
tapi menjadi kebiasaan mereka. Mereka terbiasa dalam lapar. Sehingga dari faidah istimaiyah, fungsi sosial, para shaimin yang sudah lulus mendapatkan predikat mutakin di bulan ini dan seterusnya lebih punya tingkat kepedulian terhadap kehidupan sosial, terhadap masalah-masalah sosial, baik dalam kaitannya dengan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan sebagainya. Di antara kita yang punya keberadaan, kecukupan rezeki dari Allah, maka sadari dan yakini bahwa kita adalah hanya sekadar wasilah untuk kebaikan dan rezekinya orang lain. Rahimakumullah. Itu yang pertama. Program pasca Ramadan kita yang pertama adalah tarkiyah, meningkat. Yang kedua adalah hal yang harus kita lakukan di bulan Syawal dan seterusnya. Ini setelah dilatih oleh Allah. Berbagai macam amaliyah, aktivitas, melatih pikir, rasa, pemikiran, jiwa, dan lain sebagainya di bulan Ramadan. Maka yang kedua adalah diharapkan kita bisa beristiqomah. Artinya segala aktivitas amal selama bulan Ramadan kemarin itu paling tidak kita pertahankan. Istiqomah. Untuk terus istiqomah melakukan aktivitas amaliyah, baik dalam ibadah, sedekah, dakwah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setelah tarkiyah, kemudian istiqomah, dan berikutnya adalah mulajamah. Mulajamah dalam artian bagaimana amal-amal ritual, termasuk amal-amal sosial, itu bukan hanya sebuah seremonial, tapi mesti menjadi kepribadian, perilaku kita, menjadi jiwa kita, menjadi rasa kita. Itu hanya sholat akan menjadi jiwa kita, tilawah Quran akan menjadi jiwa kita, sedekah dan jariah akan menjadi jiwa kita, manakala kita bisa melakukan amal-amal itu secara mulajamah, secara terus-menerus, tanpa henti, dalam situasi dan kondisi apapun. Maka 3 proyek tadi di bulan Syawal dan seterusnya ini tarkiyah, meningkatkan, sesuai dengan nama bulan Syawal, bulan peningkat. Artinya tidak kembali mundur. Kemudian yang kedua istiqomah, bertahan, mempertahankan hal-hal yang sudah terbiasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Tetap teguh pendirian. Kemudian yang ketiganya adalah mulajamah. Terus melakukan sampai amal-amal itu menjiwa, mendarah daging, sehingga menjadi karakter dari jiwa dan kepribadian kita. Sampai pada akhirnya merasa kerugian ketika amal itu ditinggalkan. Merasa rugi jika tidak sholat berjamaah. Merasa rugi ketika kita meninggalkan tilawah Quran. Merasa rugi ketika kita tidak bersedekah pada satu hari. Merasa rugi ketika kita ketinggalan silaturahmi. Merasa rugi kita ketika kita ketinggalan thalabul ilmi. Itulah natijah daripada mulajamah terhadap amaliyah-amaliyah yang semestinya dilatihkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan kepada kita. Dan latihan-latihan itu haruslah melekat, mewarnai, menjadi jiwa, menjadi rasa bagi kita semua. Sehingga
Tidak lagi kita menjadi orang-orang yang romdoni, tapi kita mesti menjadi orang-orang yang robbani. Ada ulama menyatakan, kunu robbaniyina wala takun robbani. Kalian mesti menjadi orang-orang yang robbani, tidak menjadi orang-orang yang romdoni. Orang yang senantiasa terbingkai dirinya dengan kitabullah, dengan sunnatul rasul, terwarnai dirinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Kedermawannya semakin meningkat. Tapi tidak menjadi orang-orang yang romdoni dalam artian hanya gemar sedekah di bulan Ramadan, gemar qiyamul lail di bulan Ramadan, gemar tilawah Quran di bulan Ramadan, gemar taklim hanya di bulan Ramadan. Setelah itu selesai Ramadan, selesai segalanya. Itulah romdoni. Tidak diharapkan seperti itu. Maka kita mesti menjadi orang-orang yang robbani, di mana nilai-nilai latihan, nilai-nilai tarbiyah Ramadaniyah ini menjadi warna kita. Sehingga wajar Allah memberikan sebutan setelah Ramadan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lulus kita mendapatkan predikat takwa. 1 Syawal benar-benar menjadi yaumun jaizatun, hari kelulusan. Hari di mana kita diberi ijazah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat muttaqin. Ketika itu bisa kita wujudkan di bulan Syawal dan seterusnya. 3 hal tadi, tarkiyah, istiqomah, dan mujahadah. Sebagai pengisi untuk melakukan aktivitas perjalanan panjang setelah kita berada di Mahathah Ramadan selama 1 bulan, dengan harapan Ramadan ini menjadi bulan pembaharuan, pembaharuan keimanan, pembaharuan kesadaran, pembaharuan akhlak kita, pembaharuan sensitivitas sosial kita, kepedulian sosial kita. Maka ketika kita keluar dari Mahathah Ramadan itu, dari terminal Ramadan itu, segala hal dalam diri kita menjadi fresh kembali, dan kita bisa melaju dengan kencang, dengan cepat, tarkiyah, istiqomah, dan mulajamah di bulan Syawal dan seterusnya, atau di 11 bulan yang insya Allah akan kita lalui. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan senantiasa kita melakukan amal ibadah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Lillahi 'alallah fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.